Karena gini, karena gambarannya kalau misalnya kita lihat, kita share screen lagi ya, kita share screen lagi. Kenapa sih kelimpahan itu belum terasa? Karena ini, Dari atas. Mbak Ida bisa lihat ada gambar di sini nggak? Iya, Ada iya. layer. Kita berkelimpahan, kita mau rumah baru, rumah sakit, hutang lunas, dan lain-lain itu masuk di dalam kehidupan kita. Tapi ada penghalang, Ayung, penghalang. Penghalangnya apa yang tadi itu? Belum maafin orang, kesel, sedih, marah, cemas, bingung, khawatir. Masih ada penghalang. Terus caranya gimana biar penghalang ini bisa lepas? Kita harus melepas. Kita harus ikhlas merasakan rasa itu dulu, baru kita lepaskan. Nah, jadi kalau seandainya kita lihat gambaran di sini, ternyata berkelimpahan itu belum kita rasakan karena ada layer emosi ini, karena ada layer, ada penghalang ini. Nah, sekarang gimana caranya agar kelimpahan itu bisa betul-betul kita rasakan? Bisa betul-betul itu nyata kita terima dan kita terbebas dari emosi, kita bahagia. Nah, yang perlu teman-teman tahu, gambaran substansi intinya, ini ada satu slide lagi yang aku mau kasih tahu. Substansi inti kehidupannya tuh seperti ini. Ini. Nah, Mbak Ida boleh bantu baca, ini sudah keutuhan. Ada Iya, tulisannya ya? ada. Oke, bantu baca boleh? Eh, i- Semesta akan mengantarkan sajian dalam dualitas. Bahagia, sedih, gelap, terang, semua hanya label yang diberikan pikiran. Isi keduanya adalah cinta. Semua sudah keutuhan. Terima dia, sambut dia dengan sukacita. Iya. Nah, stop dulu di sini ya, aku terangkan. Jadi gini, Manda, Yeli, Mbak Minanti, dan semua teman-teman. Slide yang satu ini, walaupun cuma satu slide begini, ini adalah intisari kehidupan yang benar-benar harus kita resapi dan pahami. Bahwa hidup itu sudah keutuhan, udah utuh, udah lengkap. Maksudnya keutuhan apa? Bahagia disambut, takut, sedih, cemas juga dirasakan penuh disambut gitu. Masalahnya kan kalau kayak Teh Ida, Teh Yeli, Mbak Minati, Mas Alif dan teman-teman yang lain, kalau bahagia kan iya dapat bonus kan gitu ya, bener nggak? Dapat rezeki kata Teh Yeli. Tapi pada saat uang 1 juta dibawa kabur orang, ih sebel gitu, bener nggak sih? Kita Iya. tolak kan? Kita tolak kan? Gak mau yang ininya, gak mau, pokoknya yang seneng-seneng aja aku mau, yang asik-asik aja aku mau. Itu artinya kita tidak mengerti keutuhan. Jadi ketika dari awal kita selalu menolak sesuatu kebalikannya dari yang gambaran ini, mulailah ketika aliran semesta hadir dalam kehidupan kita, kan normalnya gini. Normalnya kita tuh mengikuti aliran semesta yang abundant tadi, masuk, keluar, masuk, diterima, keluar, masuk, diterima, keluar, tanpa penilaian, tanpa melihat ini baik buruk, pokoknya diterima aja, rasakan, lalu dia terurai kembali ke cinta murni tanpa batas ngalir. Masalahnya kita tuh cenderung sering banget menolak yang sedih, takut, cemas, bingung. Karena kita nggak tahu ternyata ada kebaikan, ada pelajaran di balik itu. Biasanya kan Mbak Ida atau Teh Minanti misalnya ketika ada sesuatu yang masuk, bahagia, yes, makasih, makasih, gitu kan? Bener nggak? Ketika ada cobaan, aduh Gusti, aku naon kia-kia teing, misalnya gitu kan. Tuhan kenapa sih ini kayak gini, gitu kan. Salah aku apa, kenapa begini? Aku nolak itu terjadi. Bener nggak, Teh Ida? Mbak Ida? Iya, Bener nggak? iya. Ketika kita menolak itu, dia kan akhirnya jadinya kesumbat. Harusnya kan kalau diterima kan energi ini datang lalu pergi mengalir pulang ke cinta murni tanpa batas gitu kan. Nah, pada saat ini yang datangnya cemas, takut, bingung berupa
situasi yang nggak ngenakin kita, diomongin nggak enak lah, duit dibawa kabur lah, atau apapun itu, ketika terjadi masuk ke sini, kan kita tolak, nggak mau, ini aku nggak suka, nggak mau, aku sebel, kesel, nggak mau, nggak suka. Nah, ketika ditolak, dia kan tertahan, kesumbat. Ketika terjadi sumbatan, mulailah terjadi looping. Ulang. Karena nggak ngalir. Jadi ketika tersumbat, kesel, bingung, cemas, takut, ditolak. Mungkin penolakan ini terjadi di waktu kita kecil, TK, SD. Misalnya ada satu kisah temanku. Di umur dia yang mau 50, awal-awalnya dia utang, 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 itu looping, utang, utang lagi, utang lagi, utang lagi, utang lagi, nggak beres-beres sampai ujungnya dia capek, terus ngomong, Feby kecapean, ini harus gimana solusinya, itu satu. Kedua, ada yang tentang relationship. Relationship pertama terjadi, putus, cerai ke satu, nikah lagi, sama masalahnya nih karakter cowoknya, masalahnya putus lagi, cerai kedua, ketiga, keempat, looping lagi, looping lagi, looping lagi, looping lagi. Dihianati, dihianati. Ini kalau teman-teman ada ngerasain itu, slide ini adalah solusinya untuk melepaskan itu semua. Nah, ketika itu disumbat di waktu kita kecil, dia itu tetap akan cari jalan keluar si sumbatan emosi, ketakutan, kesedihan ini. Aku tetap akan cari jalan keluar sampai pada akhirnya diterima untuk kembali ke cinta murni tanpa batas. Di waktu TK atau SD ini tersumbat atau SMP tersumbat, dia adalah energi cemas. Secara energi dia bergerak, dia akan loncat ke masa depan, jatuhlah ke orang yang entah mengkhianati kita, bikin marah kita, bikin kesel kita, bikin sesuatu yang nggak ngenakin buat kita, dia akan terus sebagai tukang pos. Orang-orang ini hanya sebagai tukang pos. Karena ketika ada seseorang yang bikin kesel, bukankah ini cerminan buat kita untuk kasih tahu ada endapan emosi apa kamu untuk kamu rilis, untuk kamu lepaskan. Karena kan misal kayak Mbak Yeli misalnya berdoa, ya Allah aku pengen rumah sakit, aku pengen ada uang misalnya. Kalau Mbak Yeli berdoa atau Mbak Ida berdoa pengen rumah sakit, pengen ada uang, artinya kan pengen ada abundant masuk. Sementara semesta melihat masih ada layer di sini. Masih ada kekhawatiran, masih ada kebingungan. Bisa masuk nggak ya? Mental ya. Dia ada penghalang. Terus piye? Caranya gimana? Semesta kasih tahu Mbak Yeli, Mbak Ida, sama teman-teman semua. Untuk kasih tahu, itu dilepasin dulu itu penghalangnya. Mungkin nggak kira-kira Allah turun. Yel, ada penghalang, lepasin. Mungkin nggak? Enggak. Terus lewat apa dia hadir? Lewat orang-orang yang bikin kamu kesel. Orang-orang yang bikin kamu resah, bikin kamu takut, bikin kamu kecewa, lewat mereka itulah, dan mereka itu adalah tukang pos. Jadi sebetulnya selama ini kita tuh kesel, marah, sebel, berantem sama mereka atau berantem sama siapa ya, Mbak Ida? Sama diri sendiri. Kadang sama anak sih ada emosi. Nah, itu. Padahal anak itu juga sebenarnya hanya cerminan, ada daleman kita yang harus kita lepasin. Nanti selesai di dalam, selesai di luar. Sama seperti laptop tadi, kalau laptopnya kita isi gambar yang lagi senyum, anak-anak kecil, atau kita lagi senyum, muncul apa di sini? Muncul hal yang sama, senyum. Sekarang kalau ditanya, Teh Ida, misalnya Teh Ida lagi ngaca nih, Mbak Ida lagi ngaca, oh ngaca. Anggaplah misalnya nggak pakai kerudung, rambutnya naik-naik gitu. Mbak Ida ngelapin kacanya, atau mau nyisir? Menyisir. Nyisir. Artinya mau sampai kapanpun kita berusaha untuk merubah eksternal, nggak bisa. Ketika kita merubah ke dalam, kita melepaskan emosi, melepaskan keinginan, melepaskan ego, ini berubah, daleman, di sini berubah dengan sendirinya. Sama seperti kejadian Harley aku tadi. Harley aku belum keluar, aku bukan wah ke eksternal, enggak. Ngebenahin yang di dalam, melepaskan limitasi yang di dalam, Harley-nya cuma dalam 1 bulan. Lihat slide ini, lihat hukum semesta yang tadi, 1 bulan Harley itu keluar tanpa uang sesen pun. Aku nggak ngeluarin uang 1,3 M itu.
Harley itu keluar dengan sendirinya. Dan dengan pola itu aku menciptakan datangnya jodoh, datangnya rumah, datangnya mobil, datangnya income. Hampir semua, hampir 30 manifestasi lebih. Pakai pola yang hanya dengan gambaran seperti ini. Nah, sekarang kita lihat yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan, Mbak Yeli bisa bantu baca nggak? Yang sebelah kanan. Lepaskan dari penolakan kita terhadap rasa itu mau hadir. Ya. Bukan melepas emosinya, tapi melepas dari sikap kita menolak rasa itu hadir. Sambut rasa itu, terima dia, sadar, rasakan penuh, terima rasa itu apa adanya. Sambut emosi itu dengan merasakan total rasa khawatir, resah. Itu satu-satunya cara dia kembali terurai ke asalnya, ke sumbernya cinta tanpa batas. Jadi nggak lupa. Jadi Ya. ini terjadi dan terjadi lagi. Iya. Jadi hari ini akan kita lakukan bersama sama teman-teman. Kunci manifestasi apa sih? Kunci manifestasi pertama, kenal dulu siapa dirimu. Diri kita yang sejati adalah entitas tanpa batas yang asalnya nolnya kita, garis nolnya kita. Kan ini nol, terus ada umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, Teida misalnya 30 sekian misal. Ini kita abundant revolution atau abundant materi hari ini yang kita akan sampaikan, yang kita saat ini sedang sampaikan. Ini tuh menceritakan tentang kita balik lagi ke titik nolnya kita yang ada di dalam sini, yang semuanya ada di sini, solusi ada di sini, kebahagiaan ada di sini, apapun yang teman-teman mau ada di dalam. Jadi nggak perlu orang luar sebenarnya, semua udah di dalam. Caranya gimana? Teh Febi, kalau aku punya utang gede, cara solusinya gimana? Masalahnya apa? Utang, misal. Solusinya ada di dalam judul itu. Maksudnya, Teh Febi, kalau misalnya orang yang punya utang rasanya apa? Cemas, sedih, takut, bingung. Solusinya ada di dalam cemas, takut, bingung itu. Maksudnya ini, lepaskan dari menolak rasa itu hadir. Jadi harus Cara melepaskannya belum bisa, Teh. ya, nanti aku bantu. Kita lepasin bareng-bareng berjamaah. Nah, tapi satu sisi aku mau ingetin teman-teman, ini. Mbak Yeli bisa bantu baca nggak? Dan kehidupan dunia tak lain adalah permainan dan senda gurau. Surat Al-An'am ayat 33. Santai-santai, berlimpah seumur hidup, bersyukur dan tawakal. Nah, maksudku gini, kan tadi aku lihat ya wajah-wajah teman-teman kan pada tegang ya, Yeli ya. Serius gitu. Padahal ya di Qur'annya dibilangnya hidup itu cuma permainan dan senda gurau gitu. Maksudnya jangan terlalu serius lah ya. Bener nggak? Jangan Nanti terlalu. setelah ini Teh, nanti setelah ini. Sepakat, Teh. Sepakat, Teh. Iya, nanti kalau setelah ini. Jangan terlalu serius. Tadi aku lihat wajahnya Pak Gus, mending nggak ada senyumnya tuh Pak Gus. Pak Gus senyum tuh Pak Gus. 227. Tuh Ibu udah pernah tahu. Biar dapat ilmunya dulu Teh. Nanti nggak tegang kalau sudah dapat ilmunya. Pasti. Iya, sekarang udah ketangkep belum siapa diri kita? Tidak bisa senyum karena banyak beban, Teh. Tenang. Kan nggak usah terlalu serius. Nanti solusinya kan dikasih sama Ngaji Roso. Kita seperti dulu materi yang tadi di awal. Pertama, siapa diri kita, entitas tanpa batas. Ya, Temi nanti bisa bantu resume sementara nggak? Siapa diri kita, entitas tanpa batas yang sudah berkelimpahan. Sepakat ya, teman-teman? Oke, abundant ada gitu. Terus gimana caranya abundant itu kita dapatkan? Defaultnya semuanya udah tersedia. Jadi gini, Teh Yeli dan teman-teman semua, Allah itu udah menyajikan hidangan. Hidangan udah disajikan nih. Kelimpahan, uang, rezeki, jodoh, rumah, mobil, semua. Semua apa yang teman-teman mau itu udah ada di dalam hidangan semesta. Dia berada di frekuensi berapa, Teh Yeli?
200. Atas Di atas 200 Pak 200. Hasan. Di atas 200. Atas 200 ya Pak Hasan, sepakat ya Pak Hasan? Iya, Sepakat. atas 200. Terus syaratnya untuk bisa dapat itu tubuh kita harus bergetar di berapa dong? Di atas 200. Oh, tubuh kita bergetar di atas 200. Masalahnya tubuh kita bergetar di bawah 200 gitu ya Pak Hasan ya? Ya, betul. Pak, semua. Teh Feby gimana nih? Getaran gue masih cemas, takut, bingung, khawatir. Gimana caranya? Caranya kita harus frekuensinya kayak gitu. Iya Teh Feby, tapi gimana? Yang tadi itu harus tahu hukum keutuhan. Bahwa hidup itu utuh, dikatakan utuh itu adalah bahagia Pak Hasan, sedih Pak Hasan terima. Bahagia, welcome to Papa, bro. Sedih, cemas, cemas semesta yang bermain-main dalam kehidupan. Kok kan hidup cuma permainan. Sambut penuh rasa sedih, takut, khawatir, cemas. Duduk sama rasa itu, berdamai dengan rasa itu, sambutlah kehadiran dia sebagai sajian semesta yang dia juga mau kita rasakan. Izinkan dia terurai dan kembali ke cinta murni tanpa batas. Jangan ditolak. Kalau ditolak akibatnya apa? Looping. Looping. Akibatnya looping. Ada satu kisah teman private Zoom aku, dia itu profesinya udah keren banget lah, udah dokter S2 apa, mau spesialis dan lain-lain. Masalahnya adalah dia selalu kalau berteman sama siapa gitu kena pelecehan seksual, padahal umur dia udah 40 sekian. Tapi kisah pelecehan seksual ini dia ketemu pada saat dia berkomunikasi sama lawyer ini. Kok ini terjadi terus ya Teh Feby? Kok orang kalau ngelihat aku bawaannya aku pengen pelecehan? Kenapa sebabnya? Karena pada saat lalu ternyata dia pernah dilecehkan. Dan rasa itu tertanam dalam, mengendap di sini untuk dia nggak pernah maaf. Kalau dia hidup dalam kekesalan yang terus dipendam, kebayang nggak kekesalan yang nggak pernah dia terima? Kan nggak pernah dia terima, karena saat kecil atau di masa-masa lalu siapa yang ilmu untuk melepas, ngasih tahu harus diterima kan nggak ada lah, banyak lah yang nggak tahu itu gitu. Ternyata yang sadarnya itu cara dia tanpa sadar merequest itu terjadi dalam kehidupan dia. Request terjadi lagi di SMA terjadi dan itu banyak banget kisahnya yang seperti itu. Begitupun sama utang, begitupun sama modus-modus ditipu orang, piutang nggak ketagih, terus ketemu pasangan yang KDART, ternyata itu endapan emosi yang dia nggak sadari, ternyata pernah dipukul sama orang tuanya, dia nggak pernah bisa lupakan itu. Dia dapat suami pertama KDART lepas, suami kedua KDART lepas, suami ketiga KDART lepas, akhirnya kemarin private Zoom. Untuk melepaskan itu. Padahal kuncinya cuma yang slide tadi itu. Ini teman-teman nanti tolong minta filenya sama Mbak Manda. Nah ini. File yang ini tolong minta. Nah ini cuma segini kuncinya. Buat teman-teman ngaji Roso. Bahagia disambut diterima. Rasakan penuh. Sedih cemas disambut diterima. Rasakan penuh. Teyeli aku mau tanya. Pak Hasan deh nih, Pak Hasan aku mau nanya, kenapa sih sedih, takut, cemas harus diterima? Kan sejatinya Pak Hasan kan yang entitas tanpa batas itu, bener nggak? Pak Hasan dan teman-teman semua kan bukan emosi ini bukan sih Pak Hasan? Pak Hasan emosi. Pak Hasan yang sedih itu bukan, Pak Hasan itu entitas tanpa batas, ruang kelimpahan, ruang kesadaran. Jadi nggak usah terlalu serius. Kita kayak ruang di mana kesedihan datang pergi, takut datang pergi. Kuncinya tuh ada di sini. Lepaskan, sambut, sadari penuh, duduk sama rasa itu, terima dia apa adanya. Ya, setelah diterima, muncul cinta. Ketika menerima, sambut kehadiran rasa yang nggak enak itu, peluk dia, rasakan. Izinkan dia terurai, kembali ke cinta murni tanpa batas. Itu nggak akan ada looping lagi. Oke, teman-teman?
Siap? Kita akan sama-sama melepas emosi sore ini. Siap. Nggak usah terlalu serius Iya, ya. Teh. Itu cuma permainan, pasangan. Ya, Siap. siap ya. Kita ada berapa Siap. orang? 165. Aduh, seneng banget. Seneng banget ketemu Mbak Zaki di sini. Ya. Ya, seneng banget nih kita banyakan. Artinya apa? Kalau cuma sendiri merilis, melepas, powernya cuma 1. Kalau 165 berjamaah melepas, emosinya kita menerima, kita sambut, kita terima, dan pada akhirnya dia kembali ke cinta murni tanpa batas. Jadi nanti alurnya itu kita akan mereview satu-satu, putus asa, masih ada nggak dirasa sedih, masih ada nggak dirasa takut, cemas, bingung, masih ada nggak dirasa, kita flashback ke masa lalu. Ketika rasa itu ada dan muncul, tolong teman-teman terima dan sambut rasa itu, jangan ditolak. Ya, oke? Halo Feby. Ya, Feby. ya, Mas. Ya. Jadi ini keren ya. Kenapa aku bilang keren? Karena hampir materi-materi yang disampaikan di kelas juga disampaikan, hanya saja nanti bedanya mungkin tidak ada pendampingan 30 hari. Jadi ini bersyukur banget teman-teman di Ngaji Roso peduli ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebaikan hatimu ya Feby ya. Oke, Terima habis kasih ini Mas kita Hendra releasing jembatan. ya. Oke, lanjut Feby. Oke. Terima kasih Mas Hendra. Terima kasih Pak Teh Feby. Karena teman-teman juga punya hati yang baik untuk Ngaji Roso peduli. Jadi semesta mengalirkan. Biasanya materi yang seperti ini hanya aku bagikan di private Zoom sama kelas Ngaji Roso. Tapi aku percaya ketika hari ini kita sama-sama menerima sajian semesta yang masa lalu ditolak, lalu kita lepaskan, izinkan dia terurai kembali ke cinta murni tanpa batas, lalu pintu kelimpahan terbuka, rezeki masuk, pasti teman-teman nanti daftar kelas Ngaji Roso. Pasti penasaran pengen tahu pendampingan yang 30 hari. Dan pintu semesta itu terbuka dalam berbagai macam sisi nantinya. Oke, kita mulai ya. Tapi prolog yang tadi aku bilang, alurnya seperti apa? Kita menerima emosi itu, terima emosi itu, lalu 100% kita rasakan bahwa kitalah yang bertanggung jawab terhadap emosi itu. Nggak ada cerita orang lain. Ini tentang kita, diri kita, rasa hati kita, dan semesta, energi tanpa batas. Nah, selebihnya nanti perlahan semua akan terurai. Permasalahan terurai, masalah terurai, seiring dengan vibrasi yang makin naik menuju apa yang kita inginkan. Nah, sekarang